Jadi Bunda besok mulai operasi, gimana rasanya? Ya udah nggak khawatir, nggak deg-degan, karena Bunda udah percaya. Udah siap cantik? Udah siap cantik. Udah siap cantik, tampil beda? Tampil beda. Bunda tampil, pengen? siap cantik, tampil muda, tampil beda. Berapa tahun lebih muda? 30 tahun lebih muda. 30 tahun lebih muda. Kak Ivan, rahasianya apa sih seorang Bunda Korra tuh bisa nurut sama Kak Ivan? Dia pertanyaan bagus-bagus, tadi kenapa nangis, kenapa pinter nanyanya dia. Kenapa dia bisa nurut? Aku juga nggak tahu ya. Karena Kayaknya dia memperhatikan ini kalau aku kan orangnya memang ya aku tuh kalau udah sayang, kalau aku marah, kalau aku lagi pengen kasih tahu ya aku kasih tahu gitu. Karena Bunda orangnya nggak ngelawan ya. Nggak, dia juga memang nurut aja. Ya kalau dia nggak nurut ya gue nggak suruh tinggal di rumah gitu kan. Aku senang sih kalau Bunda lagi ke Jakarta, rumahku jadi rame ya kan. Banyak yang dateng karena aku tuh bukan artis yang kalau setiap hari ada orang yang datang ke rumah aku gitu kan. Memang kadang teman-teman aku juga suka pada kurang ajar ya. Jadi ke rumah aku tuh kalau lagi Bunda datang doang gitu kan. Tapi ya alhamdulillah lah Bunda. Tapi kayaknya Ivan juga pusing kalau kebanyakan orang. Ya biasanya sih seperti itu. Tapi kan nggak apa-apa kalau Bunda ada di Jakarta, ada di rumah, orang mau syuting datang ke rumah kan juga jadi nggak harus pergi kemana-mana gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini juga masih banyak yang percaya sama Bunda, masih banyak yang sayang sama Bunda gitu dengan apa adanya Bunda lah gitu. Jadi semoga besok tuh kan Toto ngantuk gitu kan, memang ya udah kita memang mesti ngertiin dia, kita mesti ngertiin. Aku tuh ngelihat Bunda bener-bener kayak inget Olga zaman dulu, Beb. Ya udah suka-suka dia aja gitu. Ya udah. Apa sih yang mulai persahabatan mungkin dari tahun berapa sih, seperti apa? Sebenarnya dibilang sahabat banget juga dulu enggak. Kita sama Igun ini kalau nggak salah kita pernah ketemu 3 kali apa 4, 3 kali kalau nggak salah. Cuman kan kita bukan temen. Aku sebenarnya lebih kenal sama Ruben sama Olga. Enggak, sama ini sama pamannya, sama omnya. Dibilang aku lebih kenal sama omnya. Itu memang temen lah gitu. Cuman sama Ivan ini kita pernah ketemu berapa kali aja, waktu itu lagi syuting ya, tapi kita ngobrol gitu. Jadi ya memang pas abis bertemu dengan Ivan ngobrol ya udah terbang ke luar negeri, terus nggak pernah hilang kontak seperti bagaimana hilang kontak sama Ruben, sama kayak dia hilang kontaknya sama gitu. Berapa itu 2003. Waktu itu aku syuting film sama Richard Buntaryo. Terus kita pernah dugem bareng. Ruben sama Olga masih jadi figuran juga. Enggak, kita pernah bukan dugem, kita ketemu di satu acara, tempat di satu diskotik itu di dekat Ruben show. Kita berpapasan. Ya, zaman dulu kan Ruben sama Olga kan suka show gitu kan, jadi kita pernah ketemu gitu. Tapi aku tuh dulu pernah nawarin, jadi kan Bunda tuh kan orangnya emang unik kan, jadi aku tuh dulu pernah tawarin ke sutradara aku juga untuk Bunda main. Jadi gini ceritanya, Bunda datang ke lokasi, teket. Ipan ini masih kecil, badannya masih langsing tapi tinggi, nggak begini langsing tapi tinggi. Ya gemuk-gemuk kayak mas ini, dia gemuknya kayak mana? Ya gemuk dikit tapi nggak gemuk kayak gini, nggak kayak balon. Udah itu ketemu dia memang orangnya baik gitu. Makanya waktu Bunda live itu yang waktu penontonnya sampai 250 penonton itu ada Ivan. Teket. Kita ngobrol sama Ivan. Salam kenalan sama Ivan di belakang. Terus Ivan ini kan orangnya gampang deket ya. Bunda juga orangnya cuek dan tapi gampang. Bilang, Ivan itu Bunda mau betul manggil Cynthia. Ivan, aku mau lah. Kayak gitu. Kamu mau bener? Itu cuma ngomong doang. Kamu mau bener mau katanya. Gak usah kan, nggak mau, takut. Nggak apa-apa kalau mau, nggak apa-apa. Dia kan orang itu, dia kan memang banyak karena sama relasinya banyak banget sama orang, semua baik ya. Jadi orang sama dia megang gitu ya. Mau nggak bener mau nih, biar gue bilang ini. Jangan malu mau nggak bener mak. Pap babe nih ajakin syuting, ini jadi syuting. Memang Bunda pingin peran komedi pada saat itu, karena Ruben sama Olga kan dia ngajak tapi dia nggak ngajak, tapi ngomongnya aja ngajak tapi nggak ngajak. Kalau Ivan memang ngajak bener gitu loh. Kalau Ruben sama Olga cuman ayo nanti ke lokasi gitu. Iya, tidak pertama kali waktu syuting berapa?
Masih ingat nggak Bun? Bayaran pertama. Kalau lama dulu banyak video klip ya, Ma. Banyak Bunda kan dulu video klip. Terus ya banyak juga Roma Irama, Sugianto, Roma Irama. Terus banyak lagi video yang zaman dulu kan zaman yang suka buat disco gitu ya, itu juga banyak. Terus yang memang Bunda kan dulu suka masuk dalam agensinya Eno Production. Jadi kalau untuk fashion model-model, jadi Bunda sebenarnya lebih berperan di dunia fashion, dunia model gitu, dan video klip gitu loh. Karena kalau sinetron kan lebih lama, kalau video kan langsung bayar cash gitu atau model gitu kan. Kalau model kan bayar langsung ya Ipan ya. Kalau video kan kalau syuting kan harus 2 minggu gitu. Ada sih beberapa yang bayar langsung ada. Masih ingat berapanya masih ingat Bun? Berapanya masih ingat? Kalau beda kalau sama Ipan mungkin lebih mahal. Kalau Bunda sendiri Paling cuman berapa? 300 gitu loh. Tapi Bunda ini aneh nih ya. Kalau aku kasih kerjaan, aku kasih kerjaan, Bun ada kerjaan ini honornya sekian. Ih mahal banget. Iya, kadang-kadang itu orangnya. Kadang-kadang Ipan ngasihnya ngeri-ngeri sih. Tapi kan worth it ya Kak Ivan. Iya dong, karena kan Bunda kan nih ya, aku nih kayak contoh hari ini, aku harus menyiapkan makeup buat dia, aku harus menyiapkan baju baru buat dia, aku harus menyiapkan sepatu buat dia, makannya dia, transportnya dia. Kalau misalnya aku menjual dia ke klien nggak dengan harga yang mahal, ya aku nggak mau. Yang pertama dia tinggalnya di Jerman. Kalau mau datengin Bunda ya harus beliin tiket bisnis Jerman Indonesia. Kalau berani ya berani, dan alhamdulillah sampai hari ini mereka mau gitu. Bahkan Bunda bulan depan akan ada show ke Papua, ada show ke Makassar. Jadi makanya kita mempersiapkan November Desember ini dari sekarang, karena liburan kali ini memang tidak terlalu banyak pekerjaan. Jadi ada beberapa pekerjaan yang memang sudah kita selesaikan kemarin ya Ma. Gitu. Jadi ini Bunda ini sekarang nih influencer apa public figure? Public figure. Bunda ini public figure dan bercanda. Public figure ya. Kalau di luar negeri Bunda pegawai siap saji. Meskipun alasannya sendiri masih betah jadi pegawai siap saji. Dan ini juga Bunda ingin mengungkapkan sebenarnya isi hati Bunda. Sebenarnya kemarin itu ada beberapa temen yang sudah Bunda kenal lama, dia bilang gini sama Bunda, lu bisa deh kerja yang lebih daripada ini gitu. Karena mungkin dia gini, yang dia ngeliat Bunda tuh kayak dia kayak gini, aku nggak nyangka ya lo udah jadi artis, udah terkenal di Indonesia, tapi lo mau seperti ini gitu. Di satu sisi dia kayak bangga, kayaknya nggak ada deh yang seperti lo, tapi luar biasa lo sanggup. Sampai beberapa yang anak bos-bos gitu masuk bule-bule teman itu ya, bos teman, banyak teman-teman kerja juga pada bilang, hebat ya lu kok masih mau sih kerja begini, lu kan udah terkenal di Indonesia jadi artis, kenapa enggaknya. Nah terus Bunda bilang, tapi itu yang kadang-kadang bikin telinga Bunda jadi sakit juga, jadi kayak ya udahlah terima apa adanya aja. Terus ada teman kemarin sempet dia bilang ini, lu mau nggak kerja di tempat gue? Nah itu Bunda belum mau Ivan tuh. Jadi dia tuh kerja di salah satu bukan butik sih, kayak Zara tapi di atas Zara gitu. Nanti Bunda kasih ke Ivan deh, toko baju. Jadi kayak model toko baju kayak Zara gitulah gitu. Dia bilang kalau lu mau, lu bisa kerja di gue. Kebetulan bosnya orang dia kenal dan ada Indonesia, kebetulan manajernya tuh orang Indonesia. Dia bilang, Bunda lu bisa kok kerjaan yang lebih bagus daripada ini. Karena dia saat dia nengok Bunda buang-buang sampah, dorong-dorong sampah tuh dia kayak iba, kayak gimana sih, kayak dia nggak bisa ngelarang, tapi dia kayaknya lu bisa kok Bunda dapat kerjaan yang lebih daripada ini sebenarnya. Bukan berarti jelek, tapi bisa katanya. Terus dia bilang kalau Bunda mau ya udah gitu. Terus sempat Bunda mau ngasih udah mau ngasih surat lamaran kerja. Itu bosnya semua bosnya pada nungguin mana anaknya katanya. Akhirnya dia bilang, Bunda kenapa nggak jadi datang? Aku sama temen-temen udah pada nungguin katanya. Kalau Bunda mau, Bunda langsung bisa kerja. Tapi karena bos Bunda ini baik, jadi Bunda kayak pimplang lagi gitu. Karena Bunda tuh kalau orang baik tuh Bunda nggak tega gitu loh. Makanya ini Bunda juga mau ngomong, jangan kaget. Mungkin nanti mungkin kerjaan Bunda yang di Fast Guy ini
nggak mungkin akan selanjutnya, karena bunda tuh pinginnya kerja. Karena tadi bunda bilang mungkin bunda pensiunnya di umur 60, sekarang bunda 15, itu 10 tahun lagi. Kita kan berpikir jangka panjang, karena kalau bunda lihat dari kerjaan bunda memang sangat berat gitu. Makanya kalau bunda mau cari kerjaan lebih gampang, ada 2 kerjaan yang lagi ditawar ke bunda. Pertama kerja di hotel, jadi cuma ngelain pembeli, tapi nggak seperti kerja di, kalau di chef saja kan lebih keras kerjanya, lebih berat kerjanya. Sama Berapa yang jam sih Bun kalau sehari kerja tuh? tergantung, kalau kita mau ngambil yang kalau sekarang kan bunda full side, tapi seminggu 4 kali. Nanti kan bunda mau ngambilnya yang tal side, jadi bukan gini. Bunda itu ingin mengurangin kerjaan bunda itu supaya bunda tuh nggak terlalu capek gitu, karena bunda udah merasa, karena kan bunda pernah ikhtiar bahwa pernah bernasar bahwa nanti kalau aku udah dapat kerja, bahwa bunda pernah bernasar gini, kalau misalnya aku dapat 200 juta aku pulang ke Indonesia selamanya. Itu pernah bunda bernasar, tapi ternyata bunda nggak lakuin semua itu. Tapi karena kita kan pikir lagi, kalaupun aku pulang desa mau ngapain gitu. Itu pernah bunda pikir. Kenapa? Sayang uang pensiun bunda yang udah bunda pajakin tapi nggak bunda ambil. Makanya bunda bertanya. Maka dengan bertanya 10 tahun ini, nanti bunda mau cari kerjaan yang gampang, yang seminggu cuma 3 kali aja, yang nggak berat kerjaannya. Bun, banyak ditolong sama Igun. Ada nggak sih rencana mungkin jodohin Kak Igun sama orang Jerman mungkin, Bun? Kak Igun bisa cari cewek sendiri, nggak perlu lah bunda ngejodohin. Dia bisa mencari kok, mana. Udah dia nyari jodohnya aja susah, apalagi nyari buat dia. Ya lu aja mau nggak? Kalau ada cewek-cewek nyangkut gitu, Bun. Sebagai ucap mungkin bunda kan tadi sempat bilang nggak nyangka ketemu Kak Igun sama Nggak nyangka, bener. Nah, ada nggak sih nazar atau keinginan dalam hati pengen memberikan apa buat Kak Igun gitu dari hati yang paling dalam? Walaupun sebenarnya udah ada semua ya, cuman ada nggak sih? Walaupun Kak Igun nggak minta misalkan. Kalau belum kepikiran sih, karena kan apa yang mau bunda kasih ke Igun ya paling bunda cuma mikir gini, kalau misalnya Igun butuh apa ya tinggal ngomong aja gitu. Jadi bunda kayak nggak perhitungan. Misalnya kayak kemarin waktu dia mau ke luar negeri, bunda dia mau pakai uang bunda, pakai aja nggak apa-apa. Atau misalkan dulu, misalkan kayak sekarang setiap kali bunda berdoa, Kak Igun, nama Kak Igun disertakan, apa seperti itu? Ya mungkin kalau misalnya gini, kalau misalnya mendoakan itu udah pasti karena setiap bunda berdoa itu udah termasuk bukan Igun aja. Jadi kalau kita berdoa kita keselamatan umat manusia atau misalnya kaum muslimah dan muminat, itu termasuk semua gitu. Tapi kalau dalam bentuk Igun ya selalu mendoakan. Kalau misalnya ngeliat Igun kadang-kadang lagi melamun, lagi sendiri, ngebayangin dia, atau misalnya Igun lagi pergi kerja gitu, yang ngeliat dia pergi kerja. Kalau pagi-pagi kan ya kalau pergi kerja kan pagi-pagi udah langsung pergi kerja ya. Kadang suka ngelengok dia tuh pergi kerja kayaknya ya dalam hati aja nggak baik banget sih manusia gitu. Kayak nengok kakinya, nengok tumiknya, nengok kakinya, nengok paha, nengok betisnya, nengok badannya dia. Kerja dulu ya mak. Itu kayak hati tuh kayak apa ya, nyes gitu ya. Nyes gitu ya. Namanya kayak anak ya. Jadi kayak nengok dia pergi kerja tuh kayaknya aku pergi dulu ya mak. Katanya pergi kerja tuh kayak kita nengok dari belakang tuh kayak iya deh hati-hati ya gitu. Jadi kayak orang tua mah. Jadi kayak orang tua ya, padahal nggak ngelahirin ya. Tapi kayak menemukan itu yang hilang dari bunda sendiri. Iya, jadi kayak gimana ya, sosoknya dia orang yang bekerja keras ya. Jadi kayak cuman kalau dia pergi kerja itulah ya kayak. Jadi bunda kalau nengok Igun kayak anak kecil umur 10 tahun kayak mau pergi sekolah. Mak kerja mau sekolah dulu ya mak, iya hati-hati nak belajarnya nak gitu. Dengan badan dia dari belakang kayak badan apa gitu. Kayak badan anak kecil umur 10 tahun yang gendut gitu. Sempat dibayangkan nggak sih kalau dulu bunda misalkan punya anak kayak gitu terus dan kejadian sekarang sama Kak Igun? Iya maksudnya kalau sekarang kan
Igun kan lebih kayak dia memang kalau sama bunda kan dia sopan banget sama bunda dan nggak kurang ajar. Dia bercanda tapi dia bercandanya masih di luar batas gitu, enggak di luar batas, masih ya candaannya masih bisa diterima gitu. Dia juga nggak pernah yang aneh-aneh gitu ya, kita udah ngomongnya udah rahasia udah nggak udah kayak emak anak, jadi kayak gitu ya. Kayak Ruben sama kayak dulu kan sama Olga lebih deket sama Ruben, kalau sekarang sama Igun ya sama aja sih, tiga ini modelnya sama. Igun, Olga, Igun, Ruben ya udah di belakang memang di luar kamera ya emang begitu tingkah lakunya. Kadang-kadang gitu nyaman aja, mendapatkan nyaman. keluarga yang sesungguhnya. Kalau bunda kalau nggak nyaman pasti ketahuan. Kalau misalnya bunda nggak nyaman, Igun ini pasti dia paham kalau bunda nggak nyaman. Akan nggak nyaman tuh. Alhamdulillah sampai detik ini bunda nyaman sama Igun, nggak pernah cemberut, nggak pernah dongkol, nggak pernah punya rasanya nggak ada. Kalau itu pasti ketahuan gitu. Karena bunda kan orangnya nggak bunda tuh kan orangnya nggak neko-neko, karena mungkin udah kena usia tadi ini ya, ikut aja deh apa kata dia, udah pasti bener gitu loh, udah pasti bener. Karena Igun nggak mungkin di langkah yang salah gitu, karena mana mungkin orang mau bangun masjid langkahnya buruk, udah pasti benar. Gue ngeliat Kak Igun cewaan, tapi kalau pulang ke rumah capek ya lo anak gue gitu, suka gimana gitu ngeliat Kak Igun. Ya pasti gitu, capek ya gitu. Misalnya kayak kemarin hidungnya agak kesel gitu. Kenapa? Sama kayak anak. Kalau kakinya jatuh lecet pasti kita sebagai ibu khawatir. Ini kenapa sih kakinya ini nggak sembuh-sembuh? Ada apa sih? Jadi kan kemarin aku kan dari abis keliling Eropa, akhirnya balik kan aku ke Turki ke dokter aku. Aku bilang sama dokter aku, dok, aku hidungnya bisa lebih tinggi lagi nggak sih? Oh bisa. Jadi ada dia punya suntikan khusus lah buat ke hidung aku. Nah kan aku kan perjalanan itu kan 12 jam ya. Dan dokter itu tuh ngerepetin pakai selotipnya itu kan kenceng banget. Nah aku sampai rumah itu aku langsung lanjut brownies, langsung ada KDI juga. Jadi seharian tuh kan aku mau ibarat kata udah sebulan gak kerja, balik tuh kayak pengen show gitu kan. Nah jadi karena memang ada bekas luka kan di titik-titik itu, aku bersihinnya pakai tisu alkohol. Nah ternyata nggak boleh sama dokter Weni karena kan itu panas. Jadi akhirnya dia iritasi. Ya jadilah seperti ini gitu. Makanya sekarang lagi treatment, lagi apa segala macam. Ya alhamdulillah udah lebih sembuh lah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.